menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku lapang. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku lapang. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Shalom jemaat terkasih. Kesehatan yang menjadi begitu berharga akhir-akhir ini tidak hanya bisa didapatkan melalui vitamin dan obat-obatan saja. Sebagian besar justru datang dari ketenangan pikiran, hati, dan jiwa yang berasal dari sikap yang selalu bersyukur. Karena itu, mari kita tidak berhenti bersyukur. Sebab Tuhan juga tidak pernah berhenti melimpahkan anugerah-Nya bagi kita. Dan dengan penuh rasa syukur pula, mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk memasuki ibadah kita hari ini. Bersyukur adalah salah satu bentuk ungkapan rasa terima kasih kita untuk sesuatu yang sudah kita dapatkan dan kita rasakan. Dan sebagai balasan kepada pemberinya, biasanya dengan spontan kita memberikan pujian kita. Di atas segala pujian, Tuhanlah satu-satunya yang berhak dan layak menerima segala pujian kita. Karena semua yang bisa kita miliki, kita rasakan dan kita syukuri dalam dunia ini adalah anugerah-Nya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
Juru Selamat, Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Dia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, ciptakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari saudara kita mulai ibadah kita kembali memasuki Prapaskah yang kelima. Ibadah ini kita mulai dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah. Allah yang sudah menjadikan langit dan bumi dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala pemeliharaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh ibadah kita. Amin. Pengakuan dari Raja Daud dalam Mazmur 23 ini tentunya juga merupakan pengakuan kita semua. Bahkan sebagian besar kita mungkin juga sudah hafal keseluruhan isi dari Mazmur 23 tersebut. Selaku domba Tuhan, betapa sering kita sudah mengalami dibaringkan di padang yang berumput hijau, dibimbing ke air yang tenang untuk menyegarkan dahaga kita. Bahkan dilepaskan dan ditolong dari berbagai kesulitan dan masalah kita. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan Mazmur ini sebagai sharing kita, sekaligus juga sebagai pernyataan iman kita untuk tetap percaya bahwa Dia akan selalu menjaga kita dalam keadaan apapun, seperti yang sudah Dia lakukan selama ini.
kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebagai domba yang seharusnya kami bisa tenang, percaya dan taat pada Sang Gembala. Seperti yang bisa dengan lancar kami ungkapkan lewat pujian kami. Tapi seringkali dalam prakteknya, tindakan kami tidak setegar ungkapan kami tersebut. Betapa sering keluhan, rengekan, bahkan ungkapan kekecewaan, kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus kami lakukan sepanjang hari. Tidak jarang juga kami selalu berusaha lari menjauh untuk mencari kesenangan kami sendiri. Terimalah pengakuan dan permohonan ampun kami ya Tuhan. Domba-domba-Mu yang sulit untuk taat. Dan jangan pernah bosan untuk menerima kami yang sesat ini untuk kembali ke pangkuan-Mu. Berbahagialah kita kawanan domba Allah, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Dengan berbekal janji Tuhan itu, mari kita mohon hikmat-Nya untuk senantiasa membimbing kita, agar kita bisa lebih mengerti kehendak dan rencananya bagi setiap kita. Berilah kami
kehendak-Mu kami cari. Ingin turut maksud-Mu. Oh Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu yang penuh. Dengan kasih-Mu penuh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. terhingga kasih. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Katakan kehendak-Mu kami cari ya Tuhan. Kami ingin turut maksud-Mu. Ya Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu yang penuh. Katakan Tuhan Yesus, Imani Juru Selamat yang tak terhingga kasih-Mu. Dengan iman kita, oh Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya Tuhan, Kau gembala kami yang baik, gembala yang betul-betul kenal kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan. Gembala yang betul-betul kami berkata tak terhingga kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami dengar di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami mau menggumulkan ya Tuhan ketika Engkau berkata kepada kami, akulah gembala yang baik. Layakkan kami ya Tuhan, domba-domba-Mu yang tidak layak Engkau kasihi, untuk boleh menikmati betapa baiknya Engkau gembala kami. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, kehendak kami, bahkan totalitas hidup kami, rubah kami Tuhan, untuk setia kepadamu. Engkau gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, Yohanes pasal 10, ayat yang ke-11 hingga yang ke-18. Demikian firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar baca, dan ayo kita lakukan dalam realita hidup kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, tema yang akan kita kumpulkan bersama-sama adalah perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Nats yang akan kita renungkan dari ayat yang ke-11. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, inilah yang dikatakan Alkitab yang mengilustrasikan, yang menggambarkan bahwa Allah itu bagaikan gembala dan manusia itu adalah domba-dombanya. Saudara, kenapa manusia digambarkan sebagai domba-domba? Dan kalau kita melihat, saudara, memang adalah domba-domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Binatang yang paling lemah. Binatang yang tidak berdaya untuk mengatasi situasi kondisi yang ada. Bahkan tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Saudara, domba itu begitu keluar kandang, mereka jalan kemanapun dan mereka tidak bisa kembali ke kandangnya. Dan itulah gambaran yang diungkapkan Alkitab bahwa manusia seperti domba. Demikian juga Alkitab menggambarkan bahwa Allah itu adalah gembala. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, maka semua pemimpin-pemimpin dalam perjanjian lama, baik itu raja, imam, nabi, dan para hakim, semua itu adalah berperan sebagai gembala.
Gembala yang mengatur domba-dombanya, gembala yang memimpin domba-dombanya, gembala yang mengayomi domba-dombanya. Tapi apa yang terjadi? Sudah tidak ada seorang pun manusia yang ternyata bisa menjadi gembala yang baik. Oleh karena itu saudara, di sana Allah datang. Allah datang sebagai gembala yang baik di dalam diri Tuhan Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Gembala yang baik. Apa gembala yang baik? Sudah kalau kita lihat di dalam kata baik yang dipakai di dalam Alkitab, yang dipakai oleh Yohanes, saudara, ternyata kata baik, akulah gembala yang baik, baik itu bukan dengan kata agathos. Agathos itu adalah baik secara moral, baik secara etika, baik di dalam relasi antar sesama. Dan Yohanes tidak memakai agathos, tetapi baik yang dipakai oleh Yohanes adalah kalos. Kalos yang berarti baik secara kualitas. Bukan saja moral yang dilakukan, tetapi kualitas dari baik itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maka di sana Tuhan Yesus membandingkan peran gembala yang upahan dengan akulah gembala yang baik. Gembala upahan adalah gembala yang sekedar menjalankan tugas dan pekerjaannya, kualitasnya jauh sekali dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, aku adalah gembala yang baik. Maka ada contoh, sudah, ketika domba-domba itu diserang oleh serigala yang datang, ataupun seringkali ada binatang buas, saudara, yang ingin menangkap domba-domba itu, apa yang dilakukan? Gembala upahan itu lari, saudara. Lari untuk apa? Mengamankan dirinya sendiri. Bukan menjaga kawanan domba yang diserang oleh serigala itu, bukan. Itulah gembala upahan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Kualitasnya beda. Di mana, saudara, kualitas yang membedakan? Gembala yang baik itulah gembala yang memiliki domba-domba itu. Gembala itu yang mempunyai domba-domba itu. Domba-domba itu kepunyaannya sendiri. Oleh karena ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, sebetulnya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang menjadi manusia. Allah Bapa itu sekarang menjadi manusia, dan Allah itulah Allah yang mengasihi domba-dombanya. Sehingga ketika dia mengasihi domba-dombanya, apa yang dilakukan? Baiknya apa? Karena domba itu kepunyaannya. Domba itu miliknya. Dia tidak akan meninggalkan ketika domba-domba itu diserang oleh serigala itu. Dia akan mati-matian melawan serigala itu dan menyelamatkan domba-dombanya. Itulah kualitas yang berbeda. Saudara, saya percaya kalau saudara pergi ke dokter gitu ya, ada dokter yang baik gitu ya. Saudara, dokter yang baik bukan saja pasti saudara senang dokter itu bermurah hati, dokter itu pelayannya bagus, dokter itu suka menolong gitu ya. Tetapi saudara akan lebih senang juga ketika dokter itu mempunyai kualitas di dalam ilmu kedokterannya yang baik. Bukankah itu
yang saudara inginkan. Oleh karena ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yang baik itu apa? Kualitas tertinggi, the best, yang paling baik itu apa? Yang pertama, dia adalah gembala yang berani menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, itulah kualitas yang paling tinggi dari seorang gembala yang baik. Dia bukan saja memiliki moral yang baik, tetapi dia memiliki rasa belas kasihan dengan kualitas belas kasihan yang sangat prima, yang sangat tinggi, yaitu apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam bacaan kita tadi, saudara, kalau saudara melihat di sana Tuhan Yesus sampai 5 kali, saudara, menyatakan bahwa aku mau mati bagi domba-dombaku. Aku menyerahkan nyawaku menjadi korban bagi domba-dombaku. Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar martir yang dibunuh. Dia bukan orang yang rela mati syahid, mati martir dibunuh, bukan. Tetapi dia sebagai orang yang dengan penuh kesadaran, gembala yang penuh dengan kesadaran, rela mati untuk menggantikan domba-dombanya. Saudara, seorang teolog D.A. Carson mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati tidak hanya rela mati, tetapi dengan sengaja dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, itulah baik. Nyawa menjadi korban untuk mengasihi dan menyelamatkan domba-dombanya. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa perjalanan hidupnya, domba-dombanya itu menuju kebinasaan dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan domba-dombanya itu, mendapatkan kembali domba-dombanya itu. Dia harus rela mati. Yang pertama, dia rela mati. Yang kedua, saudara, akulah gembala yang baik. Apa yang baik, saudara? Yang kedua adalah dia mengenal domba-dombanya dengan baik. Saudara, Tuhan Yesus gembala yang baik adalah gembala yang betul-betul mengenal domba-dombanya itu satu persatu. Mengenal bukan saja mempunyai pengertian, aku tahu, aku mengerti dia. Saudara, bukan. Mengenal yang dimasukkan di dalam Alkitab di sini ketika Tuhan berkata, aku mengenal domba-dombaku, itu adalah mengenal dengan akrab sekali. Tahu persis seluruh kebutuhan domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara, karena Tuhan Yesus kenal, Tuhan Yesus tahu persis kebutuhan domba-dombanya, maka Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia mampu memberikan kasih-Nya yang tepat kepada domba-dombanya. Oh saudara, kasih itu diberikan berdasarkan bahwa gembala yang baik itu kenal persis domba-domba itu. Dia mengenal dengan tepat domba-dombanya, akan kelebihan dan kekurangannya, akan kesalehan dan keberdosaannya, antara ketaatan dan kemursalannya,
antara kebaikan dan kebobrokan hidupnya, antara kesetiaan dan pemberontakan domba-dombanya, dia kenal dengan baik. Oleh karena itu saudara, gembala yang baik itu menjalin satu relasi yang sangat akrab, yang sangat intim dengan domba-dombanya. Mengenal yang dipakai Alkitab mempunyai makna relasi yang intim dengan domba-dombanya. Ada intimasi di sana. Saudara, intimasi dari kata Latin intimus, yang mempunyai arti innermost, yang mempunyai arti deepest, yang mempunyai arti pengenalan yang paling dalam dari gembala yang baik kepada domba-dombanya. Pengenalan yang ada keterbukaan dengan bebas di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak. Sehingga relasi antara domba dan gembala itu betul-betul tidak ada sekat apapun. Keterbukaan bebas antara sang gembala yang baik dengan domba-dombanya yang dikenalnya dengan intim. Dan yang luar biasa apa saudara? Gembala yang baik itu semakin kenal domba itu, semakin tahu bobroknya domba-domba itu, semakin tahu mengerti betapa kotornya domba-domba itu, semakin tahu bahwa domba-domba itu ternyata hidupnya begitu gelap, begitu gelap di dalam realita yang dihadapinya. Apa yang dilakukan oleh sang gembala yang baik itu? Apa yang dilakukan? Dia tidak membuang domba-domba itu. Dia berkata, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itulah gembala yang baik, yang mengenal intim dengan domba-dombanya. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Kenapa saudara? Kenapa gembala yang baik itu bisa demikian? Karena gembala yang baik itu memiliki agape dari Allah Bapaknya. Agape, unconditional love, itu ada di dalam diri sang gembala yang baik. Semakin kenal orang, semakin mengerti orang, semakin tahu siapa domba-dombanya, unconditional love itu muncul dari dirinya. Dia tidak membuang domba-domba itu. Saudara, kalau saudara kenal orang, bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anak-anakmu, bisa orang tuamu, bisa saudara-saudaramu, bisa orang lain. Ketika saudara kenal, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan orang itu menjengkelkan saudara. Apa yang saudara perbuat? Orang itu mangkel now. Ya, jadi saudara bukan
Mangkel lagi, muangkelno. Ketika dia mangkelno kamu, apa yang kau lakukan? Sudah pasti sama saya juga sudah mungkin sudah kita buang aja orang itu ngapain? Jengkelno, muangkelno terus. Ya. Untuk apa? Udah tidak tak anggap saudara gak apa-apa. Tidak tak anggap family gak apa-apa. Berapa banyak suami dan istri juga cerai karena sudah muangkelno gitu ya. Saudara, gembala itu ada agape, unconditional love. Semakin muangkelno, semakin menjengkelkan, semakin kasih tumbuh di dalam dirinya. Memeluk, mengangkat yang jatuh, yang tergeletak, yang terpapar, yang terkulai, yang mau pudar sumbunya, tidak dipadamkan. Dia baik karena punya unconditional love. Yang ketiga, saudara, akulah gembala yang baik. Apa yang baik, saudara? Dia membawa balik domba-domba itu ke kandangnya. Oh, saudara, luar biasa. Domba itu ditemukan. Bukan saja sudah dikasihi, bukan saja sudah dipeluk, disayangi. Tapi domba itu perlu rumah. Domba itu perlu tempat untuk dia menjalani hidupnya dengan damai. Domba itu dituntunnya kembali. Domba itu dibawanya kembali masuk dalam kandangnya. Puji Tuhan. Dibawa, dituntun satu persatu yang tidak kuat digendong sampai masuk ke dalam kandangnya kembali. Masuk dalam kandang dengan satu syarat. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Syarat pertama. Syarat kedua. Tidak ada sakit hati di dalam diri sang gembala ketika melihat domba itu. Maka agape, unconditional love itulah yang ada di dalam dirinya. Dan dengan penuh sukacita. Dia bawa domba-domba yang kuat berjalan di belakangnya dan yang tidak kuat digendongnya. Masuk kembali ke kandangnya. Dia gembala yang baik. Saudara, saya akan membaca dari Yesaya 43 ayat 1 hingga 5. Yesaya ini adalah nubuatan Yesaya yang berbicara bagaimana Allah itu sebagai gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus itu kenal domba-dombanya. Di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah penderitaan dan penindasan bangsa Israel, saudara, yang masih ada dalam pembuangan. Di sana gembala yang baik itu berfirman kepada umatnya. Apa yang dikatakan Yesaya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Berita yang disampaikan gembala yang baik itu, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawanya untuk menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
Namamu dipanggil oleh gembala yang baik itu. Engkau kepunyaanku. Saudara, kenapa gembala yang baik itu mau menyerahkan nyawanya? Kenapa gembala yang baik itu mau mencari, mendapatkannya dan memilikinya dengan unconditional love, agape? Kenapa? Karena dombanya berharga di hadapannya. Engkau kepunyaanku dan engkau berharga di mataku. Saudara punya barang berharga kan yang saudara miliki? Kalau barang berharga itu hilang, saudara cari enggak? Saya percaya engkau cari sampai sudah ketemu. Dan begitu menemukan, kau sukacita luar biasa. Lalu ngapain dengan barang yang sudah engkau temukan? Engkau buang lagi? Enggak kan? Engkau bawa pulang kembali ke rumahmu. Itulah saudara dan saya yang ditemukan karena kita adalah miliknya yang berharga. Sehingga gembala yang baik berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau karena engkau berharga. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Syebia sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Gembala yang baik itu yang berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau, jangan takut. Aku menyertai engkau. Sudahkah engkau mengenal kepada gembala yang baik? Gembala itu yang berkata kepada saudara, akulah gembala yang baik. Sudahkah engkau kenal Tuhan Yesus? Dia gembala kita yang baik. Belajarlah firman Tuhan. Saudara mau tahu gembala yang baik? Ada di sini. Mari kita kenal siapa Tuhan Yesus dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Ayo kenal dia. Ayo percaya kepada dia. Ayo pasrah total kepada dia. Karena dia betul-betul gembala yang memiliki relasi yang intim dengan saudara dan saya. Maka pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, akrab dengan Tuhan? Diberkatilah orang yang berjalan bersama dengan gembala yang baik. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang ada di dalam naungan gembala yang baik. Bukan saja kita menikmati berkat Tuhan itu, tapi saudara dan saya dipakai Allah Bapa kita untuk menyaksikan kepada dunia ini bahwa benar Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan memberkati saudara, berkati kita semua. Amin.
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdiri, kita nyatakan diri kita untuk menyembah Dia melalui pengakuan iman kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tetapi sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang penting yang saudara tahu.
Saudara, nanti setelah tanggal 28 atau kita mulai tanggal 28 Maret, ya, catat saudara ya, 28 Maret 2021 ya. Kerinduan yang kita inginkan bersama-sama dari sekian lama Tuhan sudah izinkan terkabul. Apa itu saudara? Ayo kita kebaktian bersama-sama ya. Belum datang ke sulung belum ya. Tetapi kita akan mulai dengan live streaming yang pertama kali dan seterusnya kita akan lakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu saudara, GKI Sulung akan melakukan kebaktian bersama dengan seluruh jemaat Sulung. Tentunya yang lain boleh, dimulai jam 9 pagi. Ya, jadi ayo kita sama-sama siapkan hati kita ya. Sudah buka TV atau mungkin buka laptop ya, atau buka HP juga ada saudara. Kita akan live bersama-sama, kebaktian bersama-sama melalui YouTube ya. YouTube boleh saudara buka dengan alamat GKI Sulung. Maka di sana kita akan sama-sama melakukan kebaktian bersama. Biarlah ini menjadi satu gerakan bersama. Ayo ya, kita dengan sehati mau beribadah dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi saudara ingat ya, mulai 28 Maret kita ada kebaktian bersama-sama. Ya, melalui live streaming, melalui YouTube, alamatnya GKI Sulung. Ya, saudara doakan dan mari kita berdoa bersama-sama supaya kebaktian itu boleh berjalan dengan baik dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, pujian yang menguatkan kita, firman yang mendatangkan berkat Tuhan dan membuat kita ayo terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih kami punya gembala yang baik. Kami pasrahkan Tuhan kebaktian live streaming yang akan kami mulai 28 Maret yang akan datang. Kami rindu Tuhan kebaktian itu boleh mengikatkan kami semua sebagai jemaat GKI Sulung. Ya, dari anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia, kami rindu Tuhan ada di dalam kebaktian bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, siapkan kami untuk boleh melayani Tuhan dengan memberikan yang paling baik. Terima kasih Tuhan, Kau cukupi GKI Sulung ini dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau masih terus mengasihi kami sebagai domba-domba-Mu yang Tuhan pelihara dengan baik. Ya, peserahkan ya Tuhan, kami serahkan seluruh program kami, rencana kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami terus mau berupaya untuk boleh melakukan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, khususnya ya Tuhan yang masih bergumul dengan COVID-nya. Oh Tuhan, tilik mereka, kuatkan mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Kami menyerahkan Ibu Kusdaryanti Tanumiharja dan juga Saudara Linda dan juga anak dari Ibu Kusdaryanti, saudara kami Chandra, yang satu keluarga yang saat ini masih bergumul dengan COVID-nya. Tuhan pulihkan dia dengan baik. Yang menyerahkan Ibu Sinta, mama dari penatua Teddy yang jatuh dan lengannya patah. Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah usia yang lanjut ini. Tuhan, kami sungguh berterima kasih Engkau menyertai penatua Simon Lekatompesi yang beberapa waktu menjalani operasi yang cukup panjang. Dan Tuhan boleh memulihkan kesehatannya dengan baik sehingga tulang punggung yang dioperasinya boleh Tuhan sembuhkan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau juga pulihkan saudara kami Megawati Cokro, Tuhan sudah sembuhkan dengan baik. Dan kami terus berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan dan pemulihan. Juga kepada saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakitnya.
Ibu Mariani, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa, penyembuhan daripadamu setelah kemo itu dijalaninya. Bersama juga Ibu Syuing, ya Tuhan, kakak dari Ibu Sieni, ya, juga yang menjalani kemo. Bila kasih karunia Tuhan boleh menjamah kedua saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Saudara Bambang Samudra, adik dari Bapak Bambang Suciono, yang sudah menjalani operasi. Dan bukan itu saja, Bapak Bambang Samudra mau kenal Engkau, mau terima bahwa Engkau gembala yang baik, yang mengasihi dia. Tuhan, tanamkan iman yang sudah Tuhan berikan, sehingga betul-betul Bapak Bambang Samudra percaya kepada anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi Susemu, mama dari saudara kami Cencen, di tengah-tengah usia yang lanjut, di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Juga Bapak Tan Adiu, juga Ibu Mustika Sari Chandra, yang luar biasa Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, Engkau sediakan pelihara hidup saudara-saudara kami ini. Opa dan oma kami yang lanjut usia, Tuhan tiliklah mereka, berikan kekuatan kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah duka mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah pandemi ini yang masih terus mengalami kesulitan di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Baik mereka dari pekerjaan apapun yang paling kecil, yang berjualan di warung, di pasar, di toko, ataupun saudara-saudara kami, terlebih lagi mereka yang punya perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka pun punya beban yang luar biasa Tuhan, untuk boleh mengatasi operasional perusahaan mereka, pabrik mereka, karyawan mereka yang banyaknya luar biasa. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memulihkan roda ekonomi dunia ini dan juga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil dengan semua staf di dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa dan negara kami. Kau berikan kekuatan ya Tuhan pada Pak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf. Biarlah ya Tuhan, anugerah Tuhan memelihara mereka yang mengatur bangsa ini, yang punya kerinduan damai sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara kami dapat dinikmati dengan baik. Menyerahkan program vaksin yang terus digalakkan ya Tuhan, biar itu menjadi kekuatan imun kami Tuhan, dan boleh menyehatkan bangsa ini sehingga roda ekonomi, roda kerja kami boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami pasrahkan juga gereja-gereja dimanapun berada. Bila kehadiran gereja di dunia, kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa dan negara kami menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan negara kami, yang mampu terus menciptakan kerukunan antar umat beragama, menikmati damai sejahtera-Mu dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, tentu saja bukan hanya sebatas dalam bentuk pemahaman saja. Sebaliknya, ada suatu praktek hidup dalam keseharian yang menyerahkan diri kita untuk mengikuti teladannya, yaitu menyangkal diri dan memikul salib.
kita diperhadapkan pada pilihan untuk hidup mementingkan diri dan kenyamanan diri kita, ataukah memilih untuk hidup mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, yaitu ikut menghidupi misi kasih-Nya bagi dunia yang terhilang dan membutuhkan uluran tangan kasih-Nya yang ajaib. Oleh karena itu, majelis mengajak segenap jemaat untuk yang pertama membawa persembahan aksi puasa yang akan kita kumpulkan hanya dalam satu momen saja, yaitu pada saat ibadah Jumat Agung. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh mengumulinya untuk terlibat dalam karya agungnya melalui gereja kita GKI Sulung. Persembahan aksi puasa tahun ini akan kita salurkan untuk kebutuhan guru-guru di Tengger yang terdampak pandemi. Yang kedua, mengikuti persiapan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 dalam bentuk persekutuan doa via Zoom, sehingga kita berkesempatan untuk sekali lagi memeriksa hati kita serta memohon kasih-Nya untuk dimampukan lepas dari kuasa dosa sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus tanggal 2 April 2021. Hosti dan anggur untuk perjamuan kudus sudah dikirimkan kepada jemaat mulai tanggal 13 Maret 2021 yang lalu, bersama dengan parsel kasih Paskah dari Panitia Paskah. Bila ada jemaat yang belum menerima paket tersebut, hingga hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dapat menghubungi kantor gereja. Sebagai ungkapan rasa syukur, tiba saat kita untuk memberikan persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui aplikasi dengan scan QR yang ada di layar. Tetapi apabila jemaat kesulitan dengan kedua cara tersebut, maka jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Setelah 1 bulan, jemaat dapat menghubungi kantor gereja agar kami dapat mengambilnya di rumah jemaat. Mari kita satu dalam doa persembahan. Ya Bapa yang dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami ucap syukur bahwa Engkau telah memberi kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat-berkat-Mu kepada kami, Tuhan. Karena Engkau begitu besar mengasihi kami, bahkan mengorbankan nyawa-Mu untuk kami. Tuhan, kiranya melalui persembahan ini, Engkau sendiri yang memberi hikmat para majelis di tempat kami, khususnya GKI Sulung ini, akan melalui persembahan ini baik untuk pelayanan di dalam GKI Sulung maupun di luar GKI Sulung. Tuhan, semuanya dan yang serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semakin kita mengenal siapa gembala kita, maka seharusnya kita juga semakin dimampukan untuk pasrah dan percaya penuh sebagai domba-dombanya. Bahkan di tengah badai dunia yang menakutkan sekalipun. Mari kita percayakan setiap langkah hidup kita untuk diatur sepenuhnya oleh Sang Gembala Agung kita yang sudah rela memberikan nyawanya bagi kita. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Langkah
mari kita kembali di dalam realita hidup kita bersama Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.